wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di situ dalilnya mengatakan kawanmu tidak sesat dan tidak keliru. Kawanmu ini siapa? Di situ tidak ada disebut nama. Maka penerjemah terhadap kalimat ilahi tersebut harus menjelaskan. Nah, penjelasan inilah yang disebut dengan terjemah, penjelasan inilah yang disebut tafsir. Maka sahabatmu di situ atau kawanmu di situ tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan daripada terjemahan bukan kitab suci. Karena itu adalah bahasa manusia yang merupakan upaya memaknai, mengerti dan paham tentang kalimat ilahi. Nah, sedangkan Bible kita tahu Bible itu adalah bahasa Yunani, pindah ke bahasa Belanda misalnya, habis itu ke Melayu. Ya, ini bukan firman Tuhan lagi. Kalau kita berbicara mengenai kalimat ilahi yang datang dari langit, nah, muncul pertanyaan, Nabi mana yang kemudian menerima firman dalam bahasa Yunani? Kan gitu, Bang. Ada enggak Nabi yang menerima firman dari langit dalam bahasa Yunani? Sedangkan Paulus sendiri memberikan indikasi, Yesus berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaannya, mana kitab yang berbahasa Ibrani tersebut? Original teksnya mana? Yang sampai di kita itu adalah terjemahan. Seperti itu, kawan. Silakan. Silakan Bang Johannes, dibuka mikrofonnya Bang. Hiburan tangan, ini Kristen atau Muslim Bang? Muslim Bang Zuma. Oke, standby dulu Bang ya. Mana si Johannes Amajang? Di bawah ada yang menulis, Bang Suma, Yesus itu adalah firman itu sendiri, bukan sang penerima firman. Itu maunya saudaraku, itu maunya. Tapi faktanya bukan kayak begitu. Yesus mengatakan, Yohanes 12, nomor 49, nomor 50. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, sedangkan sang firman itu Mazmur 33 nomor 9. Sang firman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Dia hanya berkata sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kenapa? Karena dia sang pemilik firman. Suka-suka dia. Sedangkan Yesus kagak. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti dia bukan sang firman. Bukan. Dan memang tidak ada dalil Yesus itu sang firman. Gak ada. Dia mengakui dirinya tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia bukan sang firman. Malah dia mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar yang keluar dari aku, itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Artinya Yesus bukan sang firman, dia penerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, didomi, telah aku berikan, dalam bahasa Yunani. Dan mereka telah menerimanya. Nah, Yesus menerima firman. Siap itu memberikan firman. Siap itu murid-murid yang menerima firman itu. Muncul pertanyaan, mana segala firman yang murid terima? Daya, nggak ada. Muncul Bible sendiri adalah seperti contoh nih, di dalam Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berita, peristiwa, kejadian yang terjadi, cerita-cerita yang muncul di tengah-tengah orang-orang itu, kemudian dikumpulkan dan disusun oleh Lukas. Nah, itulah sifatnya daripada Bible. Matius 9 nomor 9. Aku penulis melihat Yesus datang ke rumah cukai, lalu kemudian bertemu dengan seorang bernama Matius. Lalu Matius dipanggil oleh Yesus.
Matius, ikutlah denganku. Lalu Matius berdiri, lalu ikut bersama dengan Yesus, pergi bersama dengannya. Berarti penulis Matius bukan Matius. Begitu juga di dalam Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Yohanes inilah yang menulis tentang kesaksian-kesaksian kepada kita. Berarti bukan penulis Yohanes itu. Dia menceritakan tentang kesaksian orang yang bernama Yohanes. Begitu. Matius diduga bukan firman Tuhan, tetapi cerita yang dibangun kemudian. Kalau dia menyusun berita, mengumpulkan berita. Yohanes juga begitu. Nah, Lukas, Markus ini di luar dari pengabaran Yesus awal mula. Gak ada kemudian pemberitaan, pengajaran. Nah, sedangkan yang disebut wahyu yang diterima oleh Yesus. Yesus itu penerima wahyu, bukan yang lain. Oh enggak, bukan saudara. Jadi karena benda ada oten, Yesus hidup memakai bahasa Aramaik. Mana tadi? Karena tidak ada yang naik ini. Saudara Billy, langsung oh enggak. Yohanes 12 nomor 49. Aku, Yesus, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Tuh. Kalau Anda percaya keyakinan Anda, ya itu keyakinan Anda. Tapi data di atas kertas berbeda lain, saudara, berkata lain. Jadi kita harus lebih mengedepankan apa yang tertulis daripada apa yang Anda percayai. Segitu. Memang kadang sakit sih, karena tidak berkesesuaian dengan apa yang tertoreh di dalam kitab yang kita anggap suci. Tapi ya mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, ya Anda harus percaya itu yang tertulis. Diulang lagi saudara saya ini, si Billy. Kristus Yesus mengatakan itu langsung karena datang ke dunia. Rasul-rasul yang terima firman itu enggak ada kayak gitu, enggak. Dia datang ke dunia, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Teman-teman di YouTube sabar ya, nge-like. Udah ya saudara Billy ya, itu fakta, itu real, tertulis di dalam kitab saudara. Saya nggak bisa kemudian memberikan penjelasan di luar daripada apa yang tertulis di dalam Bible. Baik, silakan teman-teman Kristen ya, kalau ada di bawah yang mau naik untuk belajar boleh. Untuk tahu si Yesus ini siapa sebenarnya, silakan kirim permintaan. Bang Gian ini Kristen atau Muslim bang? Monitor. Bang Giat. Maaf bang, maaf tertekan bang. Oke siap, izin saya. Saya di bawah aja. Oke, makasih. Bang Junaidi Kristen atau Muslim bang? Teman ya, biar komalnya kuat. Kang Abi, aku kasih moderator ya. Nanti bantu Bang Zuma. Boleh. Bang Zuma minta apa langsung gaskan. 30 menit lagi kurang lebih ya adik-adik sekalian ya. Iya, siapkan dah, enggak apa-apa. Silakan teman-teman Kristen yang mau bincang-bincang santai. Bang Tambos itu di bawah tadi kalau mau naik silakan Bang. Yang Kristen 900 orang lebih, masa nggak ada Kristen satu orang yang berani, yang punya nyali? Silakan teman-teman Kristen. Tema ini menarik loh, terkait dengan buku panduan kepercayaan kita. Nah ini mungkin teman Kristen. Bang Joki, Kristen Muslim Bang? Suara di YouTube. Islam anjing. Islam kotor.
Ngeri kali Kristen ini ya. Suara di YouTube gimana? Hilang ya? Islam bang, Islam. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman muslim, kalau bisa standby dulu biar cepat kita, karena Bang Zuma waktunya tidak lama. Yang mau naik diskusi, yang hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, lebih baik teman-teman Kristen ada tempat sampah terdekat dekat rumahnya, masuk situ. Halo. Yo. Aman. Kristen. Bang Iya. Juma, Siap. saya kan pernah dengar Bang Juma bicara gini ya. Ngopi pakai masako. Saya coba tuh, kok nggak enak Bang ya? Ya. Saya diikutin ya bang. Aduh. Bang, serius, nggak enak rasanya Bang. Masakonya kurang itu. Kurang itu. Masako, pakai masako, micin udah sampai goblok aku Bang. Kurang itu. Harusnya 1 gelas, masakonya setengah liter. Itu Bang. Pakai minyak nggak Bang? Pakai minyak goreng nggak Bang? Enggak. Udah, Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang, sehat-sehat ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, parah juga ilmu ini. Paling. Iya Bang Najmar, Kristen Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Kenapa Saya percaya Yesus sebagai Tuhan? dari Filipina? Dari Islam Filipina. dari Filipina. Oh Islam. Oh, Masya Allah. Ada yang mau disampaikan? Ada komunitas Muslim di Filipina. Signalnya merah kan dah. Oh iya. Iya kan di sana banyak kafir kan, jadi signalnya terpengaruh juga kan. Wih, gitu. Bisa jadi. Oke, Bang my friend, Kristen Muslim Bang. Kristen. Wah, ini kayak gini bagus. Terang-terangan. Ini dia berani. Kenapa Kristen Bang? Silakan, Bang my friend. Kenapa Kristen? Ya aku dilahirkan dari keluarga Kristen. Kayak mana keluarga Kristen? Ya tapi kan meskipun lahir dalam keadaan Kristen kan dikasih akal abangku. Sekarang ku tanya, abang lahirnya Islam kenapa? Saya lahir Islam, kedua orang tua saya Islam, dan setelah saya menjadi Islam, saya mengikuti ajaran Islam, dan ajaran Islam itu rasional. Makanya saya Udah sama Islam. lah. Aku lahir dari keluarga Kristen. Aku dilahirkan keluargaku. Tapi Karena kan kedua tidak rasional. Kristen. Setelah saudara saya dewasa kan menemukan ajaran dalam keyakinan rumah tangga Anda itu tidak rasional, kan gitu. Apanya yang enggak rasional? Tuhan datang netek kepada manusia. Apa? Tuhan datang ke bumi untuk netek kepada manusia. Masuk Dari akal mana nggak? dalilnya? Hah? Dari mana dalilnya? Lukas 11 nomor 27. Apa katanya? Berbahagialah buah dada yang engkau isap. Iyalah bang, makanya ku bilang kita boleh lahir dalam. Setengah bacanya, jangan setengah-setengah bacanya, baca semua dulu baru. Ini masih baca setengah udah gigi. Cobalah Anda yang baca. Itu kan kitab saudara. Saya mah bacanya agak rada-rada merinding aja pun. Berbahagialah rahim yang mengandungmu dan berbahagialah buah dada yang isap. Kan gitu saudara. Jadi boleh lahir dalam keadaan apapun boleh. Iya. Tapi setelah berakal, ya dipakai akalnya dong. Kan kita disuruh. Ya masuk akal tidak saudaraku. Masuk akal tidak saudara. Pencipta langit dan bumi kita ini turun ke bumi netek sama wanita. Masuk akal tidak menurut saudaraku ini? Itu aja dulu. Dalil pertanyaannya dari mana coba? Hah?
dalil Iya, pertanyaan kayak gitu. Ini saya bertanya karena kan Anda lahir dalam keadaan Kristen, tapi kan tidak selamanya Anda jadi bayi kan? Ketika Anda bayi, oke, disuguhkan makanan pilihan orang tua, bukan pilihan kita. Ketika kita bayi, kita dikasih pakaian, bukan pilihan kita tapi pilihan orang tua. Begitu kita dewasa, kan bukan lagi orang tua yang milihkan kita makanan, bukan lagi orang tua kita yang milihkan pakaian. Iya kan? Kita yang Iya. milih kan? Nah, kenapa terkait dengan Tuhan Anda nggak milih? Ya saya Kenapa memilih Tuhan saya itu yang saya memilih menurut kepercayaan saya. Udah. Makanya muncul pertanyaan. Apa pertanyaan? Anda memilih Tuhan yang datang ke bumi yang netek ke ibunya. Betul tidak? Mana yang membuktikan seperti itu bahwa memang itu dikatakan khusus untuk si dia. Lukas 11 nomor 27. Coba Anda baca Lukas 11 nomor 27. Bacalah kawan. Ya, sambil di tap-tap layar teman-teman ya yang di bawah ya. Kalau ada Kristen yang mau naik silakan naik lagi. Ada 5 kursi panas untuk teman-teman Kristen biar bisa belajar. Silakan teman-teman Kristen. Itu dalil ya, bukan saya mengada-ngada. Saya cuma ingin Anda itu respect terhadap apa yang tertulis di dalam Bible yang Anda anggap suci gitu ya. Sesuai dengan tema kita. Bagaimana? Jadi yang dipertanyakan tadi tentang Yesus disusui gitu, ditetein. Iya, itu masuk akal tak Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi Secara netek. ini ku berikan penjelasannya secara logika. Silakan. Secara logika dulu ya. Iya, Secara logika Allah kita sama, betul nggak? tidak. Tuhan Anda manusia. Jadi Allah Tuhan siapa? Anda manusia dibonyokin Enggak, sama jangan orang-orang dulu dijawab. Yahudi, Kita secara- digantung, dibunuh, dilahirkan, dinetein. Itu Tuhan Anda. Tuhan saya enggak, masa sama? Oke Enggak lah. dong. Pengikut Nggak sama, pengikut kami itu dia itu adalah yang namanya kan Yesus Kristus. Dia itu anak dari Allah. Anak, maksudnya Anak satu-satunya udah. Dengar dulu, jangan dulu dijawabin. Anak satu-satunya yaitu Yesus Kristus. saya bukan jemaat Dia gereja yang bisa dibodohi, Bang. Bukan. Diam dulu. Saya manusia anti pembodohan. Ini yang kita sedang bahas ini kan. Berbicara mau mengenai dijelaskan enggak? Mau dijelaskan enggak? logika. Iya, ini logika loh. Masuk logika tidak Tuhan. Kurasa pembelajaran Masuk agama logika untuk tidak sedikit. Tuhan turun ke bumi netek sama wanita. Mau dijelaskan enggak? Ini Ya, kan secara jelaskan sesuai dengan pertanyaan. Masuk akal tidak Tuhan pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi netek kepada wanita? dia diutus. Setelah dia diutus sudah dengar dulu. Dia kan diutus sama bapaknya turun ke bumi dan Untuk netek. dengar dulu. Kau tahu itu yang kau apakan. Loh. Di mana logikanya? Kan saya bertanya. Anda jadi Kau lahir sama Kristen. bapakmu netek enggak? Kau lahir sama bapakmu netek enggak? Saya manusia. Saya bukan Tuhan. Wajar dia kan turun di bumi itu sebagai manusia. Jadi apapun tugas manusia, Dia dilakukan turun sebagai dia. manusia. Dia turun sebagai manusia untuk apa? Untuk netek kan? Kali lah kau. Untuk netek kan? Kuasa IQ-mu itu cuma 30. Ya terserah Anda lah. Yang pasti Anda jangan ngibulin diri Anda sendiri. Malu kali lah, Tuhan Anda turun ke bumi menjadi bayi, salah satunya untuk netek ke ibunya. Yang saya pertanyakan kepada saudara, masuk nggak di logika? Kalau nggak masuk, berarti logika Anda yang rusak. Itu loh. Sederhana loh itu. Pertanyaan
mengatakan saya? Anda kan mengatakan saya Kristen dari lahir. Oke, silakan aja Kristen dari lahir. Tapi kita punya jasad ini bertumbuh, akal kita bertumbuh. Ketika kita dewasa, kita bisa memilih pakaian mana yang kita suka. Bukan orang tua kita lagi yang memilihkan. Kita memilih makanan mana yang kita suka. Bahkan memilih pasangan, bukan orang tua, tapi kita sendiri. Nanti mendapatkan restu dari orang tua. Tapi kenapa giliran Tuhan Anda nggak bisa milih? Enggak, mau dengar apa alasannya kenapa saya pengikut Kristus? Iya, silakan. Saya menjadi pengikut Kristus, Yesus Kristus berani sombong karena dibilangnya gini. Kalau mau masuk ke surga, kalau tidak melalui dia, kamu nggak bakalan bisa masuk. Iya, kalau melalui dia berarti jangan jadi Kristen dong. Iya, kalau nggak melalui Yesus Kristus, Ya, jangan jadi Kristen kalau begitu. Kalau jadi mau maksudnya di situ melalui itu harus mentaati firman-Nya. mentaati firman-Nya. Yesus dimintai kemudian untuk Kau mentaati mengikuti firman-Nya. gurumu enggak? Kau diajari seorang guru enggak? Sekarang Yesus mengajarkan apa? Sekarang Yesus mengajarkan apa kau? Bodoh, kau diajarin sama guru enggak? Iya, Yesus mengajarkan Kau saya mengikuti menyembah ajaran kepada guru itu hakikat enggak? pencipta langit dan bumi, ya? Enggak, kau melakukan ajaran seorang guru enggak? Iya, mengajarkan saya bodoh. menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada ciptaan. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Ini kamu Yesus sekarang ini tugasnya Yesus sebagai mengajarkan manusia. menyembah kepada Kamu siapa? sekarang ini, gini, dengar. Kamu sekarang ini sebagai manusia, bersyukurlah apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kamu. Nggak usah kamu urus orang lain. Kau boleh nasihati aku. Iya, itu menasihati Yang saya kamu. pertanyakan tadi itu loh. Enggak, karena Masuk akalmu tidak Tuhanmu turun ke bumi netek? Itu loh. saya lebih waras dengan Anda. Kenapa lari kemana-mana Iya, saudara ini? betul. Memang betul kok. Saya bertanya, masuk akalmu tidak? Kamu sekolah tinggi-tinggi, SD, SMP, SMA, Ya, mungkin kamu sarjana. sekolah tinggi bahasnya agama orang lain. Kenapa Yang jadi protes nangis? Kenapa jadi nangis? Ente naik ke sini ada tema, Anda tanggapi tema kok tadi. Enggak. Sekarang giliran Kamu Anda sekolah malu, tinggi Anda bahasnya nangis. agama orang lain. Karena agama Anda itu diajarkan kepada saya untuk saya menjadi pengikut Kristus, tapi saya tak mau, saya nolak karena tidak masuk akal Tuhan netek. Paham? Paham? Makanya baca dulu itu semua, baca. Kau suruh pula aku baca. Kamulah yang baca. Bodoh. Ngatain pula bodoh. Yang bodoh itu menyembah Tuhan yang netek. Kenapa ini orang? Ganti ya. Dulu Bang Zuma, udah Iya, tinggi dia. Ini tadi kan Yesus menetek, ya kan? Sebenarnya bukan di situ, Bu Dani. Tadi Jadi dia bertanya apa? Dia jadi Kristen itu karena dia lahir dari kekristenan. Terus kebilang gini, ya sudah, kalau Kristen itu kan artinya Anda juga sama seperti kami juga punya akal. Kenapa akalnya tidak bertumbuh dalam hal ketuhanan? Masuk akal tidak? Ku bilang Tuhanmu turun ke bumi netek sama perempuan. Nah, mulailah dia kejang-kejang. iya, sebenarnya nggak boleh kita kejang. Nah, Kalau aku ya, kalau saya ditanya, netek itu aku nggak pekerjaan malu. yang bagus kan, Bu Darni? iya, aku Iya. kan nggak malu. Kan Yesus datang dalam keadaannya sebagai manusia. Coba tanya di bawah ini, itu netek pekerjaan tidak bagus gak itu netek? Bagus. Bagus. Kita kalau nggak netek mana bisa hidup? Iya. Iya kan? Ya, betul. Hanya memang karena terus negatif kita pikirkan, ya terus jadi error lah. Nah, Nggak apa-apa dijawab. Kalau aku ya sebagai seorang Kristen, aku nggak malu. Walaupun memang di dalam Alkitab ini nggak ada secara tertulis Yesus menetek, nggak ada. Hanya dikatakan di sini di dalam Lukas 11 ayat 27, siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusu engkau. Apa yang salah di situ? nggak ada yang salah. Enggak ada kan? Ya kan Ya, Yesus datang ke dunia sebagai manusia.
Ya Nah, tentu dia menetek, seandainya pun dia memang menetek, nggak apa-apa. artinya Mulia dong tetek itu. artinya Iya kan? berbahagialah Maria karena yang dia netein itu bukan manusia, Iya. melainkan Tuhan. Berbahagialah Maria yang Kan diteteinya itu seorang juru selamat. Seorang Tuhan. Tuhan dan juru selamat. Nah, itulah makanya apa? dia berbahagia. Karena yang dinetein ini bukan manusia biasa. Yang dinetein ini adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, Iya. itulah makanya Jangan terus berbahagia. panas kecacingan kita orang Kristen. Kita Itulah. slow aja, kita Slow jawab aja. aja. Kok malu kita? Anda sebagai manusia, dia ada kecuali Yahweh turun menetek, ya itu baru heran, aneh. Seperti oneness. Kan Yahweh yang menetek kalau di oneness. Tapi Iya, sama aja kurasa Budarni. Enggak, beda. Kalau di Coba. Trinitas, Coba firman tolong. Yahweh yang menjadi manusia. Oh, kalau kalau di di oneness, ajaran Yahweh itu Paulus, yang menetek. Kalau Beda di lah. Paulus bukan firman yang jadi manusia. Kalau di Paulus memang betul-betul Yahweh yang turun jadi manusia, bukan firmannya. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan firman yang turun menjadi manusia, tetapi Yahweh sendiri yang turun, mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia. Kolose 2 nomor 9, Yahweh yang masuk secara daging kepada Paulus, mulai dari kuku sampai rambut. Berarti yang nete ini adalah Yahweh. Iya. Baik, Itu pangkalnya. Oneness mengambil dalil bahwa yang nete itu adalah Yahweh itu sendiri. iya. Itu Budarni. Mereka ya. Iya. Kalau di kami di Trinitas, firman Yahweh itu yang menjadi manusia, makanya ada ayat 2 Yohanes 1 ayat 7, siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia penyesat atau Paulus dong Kristus. itu, Paulus berarti. Paulus berarti. Kita Paulus. percaya Yesus datang sebagai manusia, Berarti ke Paulus bumi dong. datang. Sementara kan Yahweh itu nggak bisa terhampiri, Yahweh itu nggak kelihatan. Kalau Yahweh itu kita lihat, binasa kita manusia, kan Waalaikumsalam. begitu kan? Iya. Berarti Paulus penyesat, berarti antikristus berarti Paulus, Ibu. Bukan, Paulus juga enggak. Cuman dia Dia- mengumandangkan bahwasanya Yesus itu Yahweh gitu. Dia mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Ya, Nah, betul. berarti Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia, tapi sebagai bukan manusia. Iya, sebagai Tuhan dia datang. Nah, berarti dia penyesat. Enggak Antikristus berarti. Benar juga itu, dia benar. Gitu dia. Berarti dia penyesat, Bu. Karena dia mengatakan dalilnya yang Ibu bawa 2 Yohanes itu 1 ayat 7. ya satu, ya betul. Apabila ada orang yang berkata ke seluruh dunia Yesus datang bukan sebagai manusia, berarti dia antikristus. Nah, Paulus mengatakan Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajari aku Injil, tapi pernyataan Yesus. Berarti Paulus mengatakan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Iya. Berarti Paulus penyesat. juga salah. Dia Berarti penyesat dong. Dia menerangkan Yesus itu Yahweh. Di dalam Yohanes juga diterangkannya bahwasanya Yahweh itu datang melalui firman-Nya menjadi manusia. Makanya ada juga Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ini firman. Firman itu bersama-sama dengan Yahweh. Firman itu adalah Yahweh. Nah, gitu dia. Ya, itu kalau Nggak ada kita salah. kalau kita merujuk kepada Matius 4 nomor 4 dulu. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya manusia nih. Taruhlah Bang Suma. Bang Suma tidak hidup dari roti tok, dari daging saripati tok, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bedanya dengan Yesus apa? Bang Suma pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, kita buktikan. Kita buktikan. Sebelum kemudian Yesus itu lahir jadi manusia, prosesi awal yang terjadi adalah Gabriel, Roh Kudus, datang kepada Maria. Firman yang keluar dihantarkan oleh Roh Kudus datang kepada Maria. Maria, kamu akan hamil. Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Aku nggak ada suami. Enggak, kamu hamil. Meskipun kau sudah tunangan, kamu hamil dari
Roh Kudus. Artinya kehamilan Maria itu dari firman yang keluar dari Bapa. Itulah yang disebut firman yang keluar dari Bapa itu, yang bersatu dengan Bapa itu adalah kehendaknya, idenya, gagasannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ide yang melekat pada Tuhan itu adalah Tuhan. Gagasan, keinginan, kehendak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Kehendak Tuhan itu sendiri menginginkan Maria hamil. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Kehendak Tuhan supaya Maria hamil, melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Maka dikatakan firman itu telah menjadi daging. Aku ya, ini Silakan. perbedaannya. Perbedaannya Yesus dengan kita manusia. Kalau Yesus sesuai dengan dalil Matius 1 ayat 18 sampai berapa ini? Sampai 23, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang Tuhan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya kan? Sesungguhnya anak darah itu sesuai dengan Yesaya 14 ayat 7. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti anak Allah, Allah menyertai kita. Itulah Yesus. Dia datangnya dari Roh Kudus, bukan datangnya dari bersetubuh dulu Yusuf dan Maria, masuk kamar buka baju, lalu ewe-ewe, terjadilah, lalu adalah Yesus. Bukan begitu. Tapi Yesus itu datangnya dari siapa? Rohnya Elohim, rohnya Yahweh masuk ke dalam perut Maria. Karena Yahweh yang harus turun ke bumi seharusnya. Seharusnya kan Yahweh itu yang datang ke bumi ini. Tapi kalau Yahweh sendiri yang turun ke bumi, maka manusia akan binasa. Karena kita tidak bisa melihat roh itu. Kita tidak bisa melihat, menghampiri Yahweh itu. Makanya dia menurunkan dirinya melalui firman-Nya ke dalam perut Maria, jadilah Yesus. Beda dong. Beda kali antara Yesus dan kita umat manusia. Kita umat manusia hanya yang dilahirkan melalui persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Yesus langsung datang dari surga. Firman Yahweh yang akan menyelamatkan manusia. Ada misinya. Yesus manusia tidak punya misi datang ke bumi ini. Hanya misinya beranak cucu dan mematuhi perintah Tuhan. Sementara Yesus datang ke bumi, misi menyelamatkan manusia dari kutuk dosa itu. Itu dia, beda kali. Dan bedanya lagi dengan manusia biasa. Manusia biasa nggak ada dijanjikan kelak di akhir zaman akan membangkitkan orang mati. Manusia biasa, apalagi para nabi, nggak ada dijanjikan untuk menghakimi dunia kelak di akhir zaman. Kalau Yesus tugasnya nanti yang kedatangan kedua kali untuk itu. Nah, itulah perbedaan Yesus dengan kita umat manusia. Jauh beda dong. Masa kita bedakan kita dengan Tuhan kita itu? Itu bagi kami Kristen ya. Begitu Bang Juma. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pandangan Kristen bahwa yang dimaksud dengan Immanuel itu adalah Yesus, itu juga keliru. Yang dimaksud Immanuel itu bukan Yesus. Itu hanya tulisan Matius merujuk kepada Yesus. Padahal itu berbicara lebih 722 sebelum Masehi. Bagaimana kemudian bangsa Syria dan juga bangsa Israel itu kemudian melakukan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Sedangkan Immanuel ini, Tuhan beserta kita, itu adalah pejuang yang kemudian dituliskan dalam Yesaya 7 nomor 14 yang membebaskan Israel. Itu bukan, tidak ada hubungannya dengan Yesus. Makanya Yesus itu tidak pernah dipanggil Immanuel. Sejak kapan kemudian Yesus dipanggil sama orang-orang di sekelilingnya? Immanuel, nggak ada. Itu cuman Matius yang menulis karena mencocok-cocokkan. Itu tidak ada itu Yesus dipanggil. Ibunya sendiri tidak pernah kemudian memanggil Yesus itu dengan panggilan Immanuel. Nggak ada. Cuman Matius yang mengatakan itu.
Tapi Yesus pada implementasinya tidak. Bagaimana mungkin Yesus cocok dengan nubuatan itu? Kalau Bani Israel, 12 suku Bani Israel, memang Al-Quran pun mengakui, Inni ma'akum, aku Tuhan pencipta langit dan bumi berserta dengan kalian. Tuhan beserta kalian. Nah, itu betul. Tapi kalau Yesus, bagaimana mungkin? Sedangkan dia teriak aja, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya, untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Immanuel atau bukan, ya Kristen harus membuktikan. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Adakah? Nggak ada. Itu tanggapan Matius, lagi-lagi diimani oleh saudara-saudara saya Kristen. Itu yang terjadi. Bang Juma, Ya. Yesus dikatakan Immanuel oleh tulisan Matius. Yes dong, udah pastilah Matius yang nulis. Kalau nggak kita tahu dari mereka, nggak mungkin kita mengetahui siapa dia, kan begitu. Nah, kita harus percaya dengan saksi-saksi mata, ya, dengan para penulis, karena para penulis itu adalah manusia-manusia yang dipilih oleh siapa? Tuhan itu untuk mencatatkan kedatangan Sang Juru Selamat itu. Maka Yesaya itu kan nabi. Yesaya itu nabi, makanya mengatakan bahwasanya seorang perempuan darah itu akan melahirkan seorang anak. Namanya diberikan Immanuel. Sama dengan di Matius. Kalau kami umat Kristen, di Yesaya itu dinubuatkan kedatangan Yesus, ya. Lalu digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius 1 ayat 23, samalah dengan Yesaya 7 ayat 14. Yesus di sana datang, diberikan nama Immanuel, kelak akan lahir, kan begitu. Lahirlah di perjanjian baru Immanuel. Kenapa dikatakan Immanuel? Makanya Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penghibur. Makanya dikatakan Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Makanya yang dikirim itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di antara seluruh umat manusia itu selamanya, tidak mati-mati. Ya, tidak mati. Roh Kudus itu penghibur yang diberikan, yang dikirim oleh Yesus itu adalah Immanuel. Itulah Allah beserta kita. Makanya Roh Kudus itu menyertai manusia itu di sepanjang hidupnya selamanya. Makanya dikatakan Allah beserta kita. Itu makanya Trinitas itu tidak bisa dipisahkan. Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh itu berdiam diri di dalam hidup manusia. Maka manusia ini hidup karena Roh Kudus itu adalah roh nafas. Dan Roh Kudus itu adalah yang menggerakkan manusia ini melakukan kebaikan dan keburukan. Makanya menyertai manusia itu selamanya. Allah beserta kita. Itu Bang Juma yang saya tahu. Terima kasih. Silakan. Iya, itu kepercayaan. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Ketika kemudian Maria itu hamil, malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf diperintahkan kemudian menamai anak Maria itu dengan nama Yesus. Matius 1 nomor 21. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai kitab Yesaya menjelaskan di Yesaya 1, itu apapun yang tertulis dalam kitab Yesaya ini, itu adalah nubuatan-nubuatan yang terjadi terhadap raja-raja Yehuda. Tidak ada berbicara mengenai kerajaan Yesus, kan? Kitab Ulang Yesaya 1, Ibu baca. Itu bercerita semua yang diceritakan oleh Yesaya dalam kitabnya ini, itu bercerita tentang raja-raja Yehuda. Sedangkan kalau kita lihat yang Yesaya 7